Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'allim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halaman 13. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Arti daripada la ilaha illallah. Kita kan muslim nih. Kita muslim itu artinya orang Islam. Agamanya namanya Islam. Fi'il madinya aslama. Coba tasrif islaman. Aslama masuk Islam, yuslimu masuk Islam. Islaman agama Islam itu sendiri. Fahuwa muslimun, orang yang berpeluk pada agama Islam. Ayah kita Islam, ibu kita Islam. Buktinya apa? Sholat 5 waktu. Buktinya apa? Puasa Ramadan. Buktinya apa? Zakat. Buktinya apa? Kalau suatu ketika ada uang lebih, maka mereka berhaji. Password syarat masuk Islam itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Cuman kita ngerti nggak arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Awas nih, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi muslim atau beragama Islam tapi hanya ikut-ikutan. Kalau kita agama Islam ikut-ikutan, berarti bisa jadi kalau ayah atau ibu kita Yahudi, kita pun bisa jadi agamanya Yahudi. Karena kita beragama Islam karena ayah dan ibu kita Islam. Coba sekarang kalau ayah ibu kita bukan Islam, maka di situ anak santri harus renung, kenapa saya Islam? Oh, Islam saya sampai saat ini berarti masih Islam ikut-ikutan. Islamnya bukan Islam prinsip, tapi Islamnya adalah Islam ikut-ikutan.
Karena ayah kita Islam, ibu kita Islam, kita berada di lingkungan muslimin. Di kampung kita ada musola, di desa kita ada masjid, Pak Lurahnya Islam, Pak RT-nya Islam, tetangganya Islam, masyarakatnya Islam, jadilah kita juga agamanya Islam. Tapi beda lagi kalau kita terlahir di Brazil yang pakai agamanya satanik. Nggak tahu kita nasibnya bagaimana, kita masih Islam apa enggak. Cukuplah seseorang menganggap Islam adalah sebuah kenikmatan. Nikmat yang paling besar itu kita hidup. Kita hidup itu nikmat sudah. Kita hidup itu dari sperma ayah yang masuk ke dalam rahim ibu. Sperma itu banyak. Tapi yang jadi orang itu hanya sebiji atom. Spermanya segini, yang jadi orang itu sedikit. Nah, kalau yang jadinya sedikit, kemudian yang lain itu kemana? Berarti pada saat masih menjadi sperma, kita dan beberapa sperma yang lain itu berlomba-lomba untuk jadi manusia. Cuman sperma yang lain dibekukan sama Allah. Sperma yang akan menjadi diri kita akhirnya masuk ke dalam rahim ibu dan disebut ruh. Kita lahir, kita hidup, kita bisa bernafas, dikasih modal Allah, jantung, paru-paru, mata, telinga, kaki, tangan, rambut, itu modal semua. Berarti kita hidup saja sudah alhamdulillah. Apa jadinya kalau dulu Allah tidak memilih sperma itu menjadi kita gitu. Mungkin kita masih jadi sampah. Sperma sampah. Pertama, alhamdulillahilladzi ala ni'matil hayat. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan sama kita. Untuk berjuang dapat nafas itu gak gampang, anak-anak. Di waktu ini bisa jadi di ICU ini, ICU ya, itu bisa jadi ada orang yang lagi cari nafas. Sedangkan nafas kita buang setiap hari berapa ratus atau berapa ribu nafas kita setiap hari. Dari subuh sampai tidur, sampai di saat tidur kita masih nafas. Kalau kamu ingin lebih bersyukur, coba sumpel yang namanya hidung itu sama mulut. 5 menit udah kelabakan, udah kayak orang pengen mati. Karena oksigen itu penting. Sumpel ya sumpel, biar kita ngerasain nikmatnya hidup. Tidaklah seseorang merasakan nikmatnya sesuatu apabila dia masih bersanding dengan sesuatu itu. Dia akan merasa nikmat terhadap sesuatu itu apabila dia sudah merasakan kehilangan atas sesuatu itu. Sehat kan nikmat. Cuman ketika kita lagi sehat tuh biasa saja, kurang begitu mensyukurinya. Nah, kapankah kita akan merasakan sehat itu luar biasa nikmatnya? Kalau kita sakit. Apalagi sampai dirawat. Masuk ke IGD, ambulans, dirawat, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu sore, nggak tahu malam. Yang kita lihat setiap hari itu hanya tabir saja, satir, penutup kain, lalu bolak-baliknya suster. Bawa obat-obatan, bawa makanan kita. Nggak tahu dunia luar, nggak lihat dunia motor, nggak lihat dunia mobil, nggak lihat sinetron. Nggak bisa bercanda sama temen. Tangan kita ada infusnya. Ya. Hidung kita, mulut kita dikasih oksigen.
Lalu ada layar monitor jalan, tet, 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 tet. Kamu bisa ngebayangin kondisi kamu saat itu seperti itu. Artinya orang-orang seperti itu kayaknya kayak kita gitu loh. Sehat, bisa main-mainan, bisa main bola, bisa kemana-mana. Cuman kadang kitanya yang Allah berikan kesehatan tapi kurang bersyukur. Dan tidaklah seseorang merasakan hidup itu enak kecuali para mayit dan jenazah. Hidup tuh enak nggak? Ya biasa aja, kita ditanya. Tapi kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di rumah kita ada bendera warna kuning, lalu nama kita disebutkan di masjid 3 kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetangga-tetangga itu bawa keranda, pada takziah, pada nengok, ayah, ibu, kakak adik kita pada nangis, di samping kanan kiri kita yang jadi jenazah saat itu. Dan kita terbujur kaku untuk mengangkat jari aja nggak bisa. Untuk mengedipkan alis aja nggak bisa. Pada saat itu, pengen balik lagi rasanya, pengen hidup. Tapi waktunya udah nggak ada. Maka sebenarnya kamu itu punya kesempatan, ada nafas, ada mata, masih berfungsi semua. Tinggal syukuri nikmat itu, jalani ibadah dengan baik. Karena kita hidup itu bukan untuk main-main. Tujuan Allah menciptakan kita hidup itu tujuannya untuk ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Disyukuri dulu nikmat hidup, nikmat hidup. Yang kedua, nikmat Islam. Baru nikmat sehat. Nikmat sehat jadi nikmat yang ketiga. Nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat sehat. Orang kalau sudah punya 3 nikmat itu sempurna. Yang keempat, nikmat kaya. Tuh, baru kaya itu nikmat, tapi nikmat yang keempat. Kita bisa ngebayangin kaya raya. Kamu bisa ngebayangan, ngayal bentar aja. Kita kaya raya, ajudan kita 4.000. Kita punya pembantu 4.000. Supir kita gantian, shift. Pembantu kita gantian. Karyawan kita banyak. Jadwal hidup kita. Rumah kita 10. Cabang di mana-mana. Pulau kita punya. Motor yang kayak helikopter itu bisa terbang sendiri kita punya. Nggak pernah ke warung kita, yang ke warung pasti anak buah. Pengen apa ada di depan, udah kayak surga banget. Beli nasi kebuli, datang nasi kebuli. Beli nasi padang, pengen ada nasi padang. Beliin burger, ada burger. Kaya raya aja. Oh, pernah ngerasain naik mobil Alphard aja yang agak murah, 2 miliar. Alphard tuh kalau ada polisi tidur, tahu polisi tidur nggak? Kalau ada polisi tidur tuh jeglongan tuh nggak kerasa, jeblek tuh nggak kerasa. Kayak di dalam tuh udah AC-nya itu bukan hanya di wajah, AC tuh di kaki-kaki di Alphard. Lus deh. Itu baru Alphard ya, belum Lamborghini, belum harga yang 40 miliar mobil. Udah nggak kerasa apa-apa kita. Itu kayak surga itu. Anggap sajalah di rumah kita pakai AC. Keluar rumah pakai kendaraan mewah, AC-an lagi. Kantor kita AC lagi. Kalau kita belanja nggak mungkin kita ke pasar, becek-becekan gitu nggak mungkin. Ke mall pasar. Di mall AC lagi. Hidup kayak gitu enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak. Tapi sayang penyakitan dia. Hidupnya nggak lama lagi misalnya. Kaya raya tapi hidupnya tuh nggak lama lagi. Kamu pengen umur panjang biasa saja, tapi kaya raya tapi besok mati, mau milih yang mana? Hah? Kaya raya umur panjang gimana?
Orang pilihannya dua, kaya raya tapi besok mati. Besok mati. Atau umurnya panjang tapi sederhana aja, dapat uang biasa aja. Dapat pilih yang mana, kawan? Hah? Nggak bisa dibeli umur tuh. Ya Allah, tolong malaikat Israel, saya sogok nih uang 2 miliar, sono jangan kesini lagi. Nggak bisa, beneran. Kalau mereka sudah datang tuh nggak butuh yang namanya uang. La yahtaju malan wala jasadan wala badanan wala baitan wala kosoron, nggak butuh bangunan, nggak butuh rumah, nggak butuh badan kita, nggak butuh semua. Wala jahan, nggak butuh pangkat juga, nggak butuh jabatan. Keluarin uang 4 triliun tuh buat Israel. Buat apa? Mau belanja apa Israel? Gak butuh dia. Gak kayak kita disogok 1000 saja melempem. Jangan bilang-bilang ya saya nggak ngaji. Ini 1000, oke, gitu biasa gitu. 1000 kita melempem sudah. Presiden Soekarno presiden, mati sudah. Apa bisa hidup lagi? Nggak bisa. Presiden kedua namanya Presiden Soeharto, kurang kaya apa dia? Soeharto itu presiden paling kaya tuh Soeharto. Pulau di mana-mana tuh. Tanah itu ribuan hektar. Mati nggak bisa hidup lagi. Presiden Gus Dur juga meninggal sudah. B.J. Habibie bikin pesawat tuh, sekolahnya di Jerman. Kaya lumayan, sudah mati. Nggak bisa dibeli sudah. Berarti artinya nyawa dengan uang itu kalau dipikir-pikir lebih mahal mana? Nyawa. Kitanya nih kadang-kadang nggak bisa menjaga sesuatu yang mahal. Nyawa nggak disyukuri, ngerasanya tuh miskin baik kita nih. Orang bersyukur itu sih. Nyawa nggak disyukuri, sehat juga nggak disyukuri. Jajan bekerjaan, mainan terus. Sebenarnya kita hidup tuh ada waktunya ya. Ila ajalim musamma, yang namanya hidup itu pasti ada batas. Nggak tahu umurnya Fatur sampai umur berapa kita nggak tahu. Barangkali liburan kelak nanti sudah nggak ada orang, tinggal lemarinya aja dan didemit lemarinya. Atau umur 70 tahun, kita nggak tahu. Misteri begitu. Maka kehidupan yang Allah berikan, bisa bernafas, paru-paru masih jalan, jantung masih jalan, tuh harus kita syukuri banget-banget. Ya Allah, makasih masih dikasih kehidupan sampai jam 11.06. Sekarang itu tanggalnya tanggal 18 bulan Mei 2025. Alhamdulillah saya masih hidup. Berlalu sudah orang-orang yang sudah meninggal. Berkali-kali mata kita melihat keranda terbang digotong sama tetangganya. Ini mati, ini yang mati siapa sih tahu? Tapi nggak tahu. Kan ada bendera kuningnya. Pada nggak tahu, entah sadri loh, kiai sendiri nggak tahu. Tahu nggak ya? Tapi nggak tahu tetangga sendiri siapa mati. Ada bendera ini? Hah? Apa? Suaminya? Sampingnya? Dijujuk. Yang sananya apa sininya? Oh di sininya. Oh. Tuh kita lihat orang dikuburkan berkali-kali. Pernah lihat Pak Asep dikuburin. Yang lama-lama mungkin pernah lihat Abah dikuburin. Terus pertanyaannya, kamu tuh kapan? Tinggal tanya gitu aja, kamu tuh kapan? Maka nikmat hidup adalah nikmat yang menjadi karunia. Lalu setelah itu nikmat Islam dulu. Hidup itu bukan di dunia anak-anak. Bahkan para wali mengatakan kehidupan yang nyata itu setelah kematian. Di kehidupan yang nyata itu setelah kematian, kita hidup itu seakan-akan sedang mimpi. Nanti ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kita baru terbangun. Gitu loh.
Nah, baru setelah itu kita merasakan nikmat atau sakitnya kehidupan setelah mati. Jadi setelah mati kita baru merasakan nikmat. Kalau masih hidup, nikmatnya nikmat sementara. Berkali-kali kan, Abi jalan-jalan mau ke kolam renang, mau ke Kuningan, mau apa, pulang-pulang tuh capek. Pulang dari perjalanan itu capek, pada ngantuk semua sudah. Nikmat macam apa yang hangus seperti ini? Ya nikmat dunia. Anggap 1 bulan yang lalu kita pernah memakan ayam goreng. Pertanyaannya, apakah ayam goreng yang pernah kita makan 1 bulan yang lalu sekarang enaknya masih kita rasakan? Hah? Tuh hangus tuh, bayang. Dulu dikasih uang lebaran sama baju sama ayah dan ibu kita, seneng apa enggak? Senang. Rasa senang yang pernah kita rasakan dulu pada saat dikasih baju sama ayah dan ibu, dikasih uang, sampai sekarang senangnya langgeng apa tidak? Enggak. Sengsara dunia, bahagia dunia itu enggak ada yang langgeng, ada ujungnya. Kadang ada orang yang di bawah kemudian naik jadi orang kaya, ada orang yang dulunya kaya raya kemudian jadi orang miskin. Begitulah dunia. Kamu sekarang jadi murid, suatu ketika jadi guru, jadi kiai bisa. Abis sekarang jadi guru, dulu jadi murid. Gak pernah ada yang abadi di dunia itu. Gak ada. Seneng gak abadi, sengsara gak abadi. Dulu mah nikah saling mencintai, bisa jadi musuh, bercerai. Dulu persahabatan, saling percaya, saling memberikan rahasia, kemana-mana bareng, makan bareng, tidur bareng, sampai celana dalam barengan misalnya, saking deketnya. Tapi apakah abadi? Awas, hati-hati, bisa musuhan. Dunia tuh begitu, gak pernah ada yang abadi. Tapi nanti ketika mati, abadi. Kau senang-senang selamanya, kau sengsara selamanya. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan abadi nggak akan bisa kita raih kalau tidak meraih Islam. Artinya ya, tidak akan ada kenikmatan yang abadi kalau kita nggak memeluk agama Islam. Maka Islam itu adalah agama yang harus kita syukuri. Karena dalam Islam ada konsep surga, ada konsep neraka, ada hari pembalasan di Islam. Kita mati, ayah mati, ibu mati, kakak mati, adik mati, semuanya mati, satu keluarga, semuanya soleh, tinggal gelar tikar di surga, ketemu selama-lamanya begitu. Beda dengan dunia. Orang Cina mati neraka, mereka kaya-kaya. Orang Cina tuh kaya-kaya. Kita mah nggak punya uang 1 juta aja nggak megang sekarang. 100.000 aja sekarang buru-buru mau minta sama orang tua. Orang Cina mah miliaran duit. Di kantong, di ATM ada semua, di celengan Semar juga ada mereka. Lah kita uang 100.000 aja nggak punya. Nah, orang Cina itu kalau lagi sekarat, tahu sekarat, sakaratul maut, itu dikunci pintunya, ditinggalin, suruh gelapakan sendirian, suruh teriak-teriak sendirian. Betapa indahnya agama Islam, agama yang memperkenalkan kita hak dan batil, agama yang memperkenalkan kita mana yang halal dan mana yang haram. Ketika kita mengetahui mana yang haram lalu kita jauhi, mana yang halal lalu kita makan, mana yang diperbolehkan lalu kita lakukan, mana yang dilarang oleh Allah lalu kita hindari, maka disitulah kita Islam. Kita akan selamat. Agama Islam itu agama yang menyelamatkan kita dari api neraka. Agama yang nyelamatin kita dari api neraka. Karena innallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya pedih. Siksanya dahsyat. Kita ngelakuin keburukan, dibalas keburukan. Ya, apa jadinya mereka yang hidupnya poya-poya, enak-enakan terus. Nggak pernah tirakat, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah sujud, nggak pernah sholat.
tapi hidupnya dilimpah ruahkan hartanya, enak lah pokoknya enak. Jadi begini nih, kalau kita makan, ada nggak di sini orang yang kalau makan pakai telur tapi telurnya diakhirin, ada nggak? Makan, terus pakai telur, tapi telurnya tuh nggak ikut dimakan sama nasi, dimakannya terakhiran, ada nggak manusia begitu, model begitu ada nggak? Ada, Abi juga pernah begitu. Sekarang udah taubat nggak mau. Ya nggak enak sih kalau nggak dimakan sama nasi. Nasinya habis, telurnya masih utuh. Kirain Nabi nggak dimakan. Nggak dimakan nasi buat saya. Jangan ini. Mau dimakan sama sendirinya tapi nggak pakai nasi gitu loh. Dia menunda kenikmatannya terakhir dimakan. Paham dong? Dia nggak mau dihabiskan telur dan ayam itu di awal. Dia mau memakan telur dan mau memakan ayamnya nanti di akhir, biar apa? Akhir dari makan dia itu nikmat gitu loh. Iya kan? Akhir dari maut, nah ayamnya tinggal ngocek kayak jabur aja. Nikmat jadi makannya. Sekarang, apakah nikmat seseorang yang makan pakai telur, telurnya habis duluan tinggal nasi? Enak gak makannya gitu? Telur dihabisin dulu, lalu tinggal nasinya deh dia. Nggak bakal kemakan itu loh. Ya, kalau dikasih pilihan oleh Allah, kau mau bahagia sekarang atau bahagia nanti? Maka jawaban kita lebih baik bahagia nanti. Biar sekarang tempat kita berjuang ya. Biar sekarang kita ibadah. Biar kita sekarang setiap hari capek sholat 5 waktu. Ya kalau misalnya nggak disyukuri capek. Ya harus capek. Tapi cara itulah cara mengejar ridho Allah. Nggak punya cara lain. Kalau kita enak-enakan terus di dunia, mainan perempuan, korupsi, ya, ngezolimin orang, ngezolimin rakyat, nggak pernah sholat, nggak pernah sujud, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah ngajar. Ya lihat setelah kehidupan matinya nanti. Setelah mati dia hidup penuh siksaan. Karena itu ketika kita dididik oleh Islam, kamu jangan pacaran, nurut. Kamu jangan mabok-mabokan, nurut. Jangan makan babi, nurut. Jangan durhaka sama orang tua, nurut. Karena di belakang itu semuanya ada Allah Subhanahu. Jadi Allah al-zahir wal batin. Allah itu zat yang nampak tapi ya zat yang tersembunyi. Tersembunyi nggak mau nongol, Gusti Allah. Kalau nongol kita udah taubat semua sudah. Ya kalau nongol Gusti Allah kita udah taubat semua nih. Jamaah juga di masjid semua kali. Ya dagang-dagang tutup semua, ikutan ngaji ke sini. Kalau Allah lihat kelihatan. Tapi Allah tidak memperlihatkan diri itu ingin menguji hambanya. Ada yang yakin dan ada yang enggak. Siapa yang yakin di antara hambaku dan siapa yang tidak yakin di antara hamba saya. Nah, kamu tuh ngerasa diawasin sama Allah, ada yang ngerasa nggak diawasin sama Allah, ada biasa aja. Maksiat, dosa, karena nggak ngerasa diawasi. Tapi az-zahir Allah itu zat yang maha nampak. Ada awan, ada hujan, kita nggak bisa ngitung rintik-rintik hujan ada berapa. Ya kita mah nggak tahu diri sendiri, bahkan alis kita aja kita nggak tahu jumlahnya berapa, idep kita jumlahnya berapa. Tadi malam kita mimpi apa lupa. Allah yang nyiptain itu. Nggak bisa kita setel mimpi. Ya Allah, saya mau mimpi sama bidadari. Tiba-tiba mimpi kuntilanak kadang-kadang. Ya karena emang kita nggak bisa setel mimpi. Mimpi yang memberikan Gusti Allah kok ada gambarnya, ada wujudnya, ada kesan-kesannya, ada kenang-kenangannya setelah bangun. Berarti disitulah adanya Allah Subhanahu. Harus yakin dulu. Kemudian setelah yakin, sekarang kita mandiri. Kita Islam, kita Muslim, sudah tidak mau ikut-ikutan orang tua. Tapi kita Islam, kita Muslim karena diri kita sendiri pengen masuk Islam. Gitu loh. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang hidup di abad 14, ya, yang hidup di
tahun 1440-an, ya apa, yang hidup di 14 abad yang lalu itu adalah betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita yakini dua hal, kita Muslim, laksanakan sholat, lalu bertujuanlah hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah.